Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiamen, wherever you are. Again with me, Captain Hanafi Harlim. Saat ini, di mana corona masih bercokol dan semua orang khawatir, takut, everybody stay at home, but we can do something for everybody outside. Untuk kali ini saya akan membicarakan mengenai larangan ataupun prosedur apa-apa saja yang tidak boleh dibawa baik selama masih di airport ataupun yang berada di dalam pesawat. Jadi inti semua pembicaraan kali ini mengenai really education about aviation knowledge. Ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang awam, dan saya akan mencoba untuk mengkupas tuntas permasalahan ataupun pertanyaan dari kalangan penumpang yang mungkin belum semuanya tahu. Mudah-mudahan setelah Anda nonton video ini, Anda akan tahu semuanya, akan jelas permasalahannya, dan akan tuntas jawabannya. Namun sebelum itu, seperti biasa, saya akan memberikan sebuah pantun untuk Anda. Jadilah penabur kebajikan selama hayat masih dikandung badan. Berilah ilmu kepada yang membutuhkan, niscaya mati pun tak meninggalkan penyesalan. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Kenapa penumpang dilarang membawa parfum lebih dari 100 ml? Banyak penumpang yang tidak mengetahui akan hal ini. Dan ini pernah pula saya mengalami hal yang sama seperti ini pada saat kembali ke Indonesia dari luar. Boleh bawa parfum, tapi maksimal adalah 50 ml. Kalau mau membawa yang 100 ml, boleh taruh di bagasi. Kalau yang di hand carry, yang kita bawa, itu maksimal 50 ml. Kaitannya akan sama seperti halnya penumpang dilarang membawa mineral water atau apapun juga yang berbentuk cairan ke dalam pesawat, terutama untuk flight ke luar negeri. Khusus untuk di Indonesia, larangan tersebut hanya berlaku untuk penerbangan ke luar negeri, yaitu dilarang membawa mineral water sedikit apapun juga. Jadi kalau Anda mau membawa, lebih baik Anda minum dulu, lalu Anda buang. Tetap masuk X-ray akan ditahan, tidak boleh dibawa mineral water itu. Kenapa? Karena mineral water dikhawatirkan akan menjadi bahan untuk campuran bahan peledak. Itu yang dikhawatirkan. Karena pernah terjadi entah kapan di mana, maka dari itu peraturan tersebut keluar bahwa penumpang dilarang untuk membawa mineral water. Itu permasalahannya. Walaupun di dalam pesawat kita tetap dapat mineral water, tapi mineral water tersebut sudah di screening, sudah dicek di bagian aviation security bahwa air mineral itu adalah aman. Namun demikian, pihak keamanan bandara tidak mau ngambil resiko bahwa mineral water apapun juga yang berbentuk cairan, contohnya parfum 100 ml, mineral water, dan termasuk juga pasta gigi. Apapun juga yang berbentuk cairan, liquid, itu dilarang untuk dibawa dalam pesawat. Tapi kalau di luar negeri, contohnya penerbangan dari Beijing menuju ke Shanghai, itu penerbangan dalam negeri, tetap mineral water dilarang juga. Kalau di Indonesia, khusus hanya untuk penerbangan ke luar negeri. Itu saja pengertiannya. Kenapa jendela harus dibuka pada saat take off atau landing? Kita ambil contoh, di malam hari, di luar pesawat kondisi gelap, di dalam pesawat lampu menyala. Apabila take off atau landing, lampu di dalam pesawat
harus diredupkan. Jendela juga harus dibuka. Dikhawatirkan kalau terjadi apa-apa pada saat take off, gagal take off, terjadi emergency on the ground, apakah itu engine fire atau lain halnya, maka penumpang sudah bisa beradaptasi dari dalam pesawat yang kondisinya tidak terlalu terang dan dapat melihat di luar jendela apa gerangan yang terjadi, apakah terjadi kebakaran, dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa mengetahui kondisi di dalam dan di luar dengan jelas. Tapi kalau lampu di dalam menyala, maka kita tidak bisa melihat kondisi di luar yang gelap. Seperti itu. Di dalam pesawat tidak boleh merokok, baik di kabin maupun di lavatory atau di toilet. Zaman dulu tahun 80-an masih diperbolehkan untuk merokok di dalam kabin atau di dalam pesawat. Tapi semenjak tahun 90-an atau tahun 2000-an sudah dilarang di seluruh dunia, penumpang tidak boleh merokok di dalam pesawat. Dan saat sekarang ini semua asbak atau ashtray yang ada di pesawat sudah ditutup rapat dan tidak bisa lagi dibuka. Yang jelas tidak boleh merokok di dalam pesawat. Namun masih ada 1-2 penumpang yang mencoba-coba untuk merokok di lavatory atau di toilet. Mereka pikir merokok di dalam toilet itu aman karena tidak dilihat atau tidak terlihat oleh pramugari. Tapi Anda belum tahu kalau di dalam toilet itu terdapat sensor fire detector, di mana kalau seseorang merokok di dalam toilet, asapnya itu akan mengaktifkan alarm dari detektor tersebut, maka akan membunyikan atau akan mengeluarkan alarm, membunyikan suatu fire, sehingga akan membuat semua orang menjadi panik, terutama kami di kokpit. Jadi kami harapkan janganlah coba-coba untuk merokok di dalam lavatory. Kalau sampai ketahuan, urusannya akan menjadi panjang. Anda akan dicatat namanya, identitasnya, dan akan diserahkan kepada security pada saat mendarat nanti. Urusan akan menjadi panjang. Jadi saran saya, jangan merokok di dalam pesawat. Life vest penumpang dengan pilot itu berbeda. Life vest penumpang warnanya kuning dan life vest pilot warnanya orange. Dan juga ada peluitnya. Kenapa dibedakan seperti itu? Supaya apabila terjadi sesuatu, yaitu ditching atau mendarat di air, di laut, di sungai, memudahkan bagi tim SAR untuk menentukan mencari yang mana penumpang dan yang mana pilot. Karena pilot itu hanya 2, jadi sangat kontras sekali dilihat dari jauh atau dilihat dari atas, bahwa warna orange adalah yang paling berbeda dengan warna-warna yang lainnya. Karena warna yang lainnya adalah kuning buat penumpang. Dan life vest itu digunakan pada saat kita keluar dari pesawat, baru kita gunakan. Setelah itu bisa dikembungkan supaya kita bisa terapung, mengambang di atas permukaan air. Dan untuk life vest pilot, ada fluid supaya bisa memanggil penumpang untuk berkumpul di satu tempat, menjadi pusat perhatian para penumpang yang lain, agar tetap stay together. Itu saja maksud dan pengertiannya. Berapa pramugari dibutuhkan untuk satu pesawat? Setiap pesawat dengan pesawat yang lain berbeda-beda. Kita ambil contoh, pesawat Boeing 747. Pesawat ini sangat besar, penumpangnya banyak, ataupun pesawat 380, jauh lebih banyak lagi penumpangnya. Seatnya juga lebih banyak, namun ada pembatasan bahwa satu pramugari maksimal menangani 50 penumpang. Jadi kalau misalnya pesawat berkapasitas 180 seperti Airbus 320, itu cukup dengan 4 orang pramugari.
Karena maksimum satu pramugari atau satu pramugara menghandle 50 penumpang. Kalau ada sekian ratus orang, tinggal dibagi saja 50, sekianlah jumlah pramugarinya. Tidak mungkin sebuah Airbus 320 pramugarinya 13, seperti halnya mungkin 747. Terlalu banyak. Untuk 747 tidak mungkin pramugarinya hanya 4. Jadi mungkin ini di kalangan penumpang, di kalangan masyarakat, banyak yang belum tahu kenapa pramugarinya begitu banyak. Kenapa pramugarinya kok cuma sedikit? Seperti itulah jawabannya. Ban vulkanisir. Ban vulkanisir itu dipakai juga untuk pesawat. Mungkin sebagian penumpang, sebagian masyarakat di luar akan bertanya-tanya, apa mungkin pesawat menggunakan ban vulkanisir? Ya, diizinkan pesawat menggunakan ban vulkanisir, tapi ada batasannya. Ban vulkanisir itu hanya bisa dipakai maksimum ada yang 3 kali, ada yang 5 kali. Tergantung tipe atau merek dari ban itu sendiri. Dengan catatan, ban yang masih baru pada saat mau divulkanisir, dia punya spot atau robekannya jangan sampai terlihat benang ataupun kawat apalagi. Ataupun dalam satu kuadrantal tidak boleh melebihi dari 2 spot sobekan dari permukaan ban itu. Kenapa? Kalau sampai terlalu banyak sobekannya ataupun sampai yang terlihat benangnya, maka pada saat divulkanisir akan terjadi penggelembungan udara di mana lem dari ban vulkanisir itu tidak bisa merekat seutuhnya di permukaan ban. Sehingga pada saat landing atau take off bisa saja terjadi terlepas tambalannya atau lemnya. Dan vulkanisir itu belum bisa dilakukan di Indonesia. Biasanya dilakukan entah itu di Singapura, di Hong Kong, atau di Thailand untuk kalangan Asia. Jadi sekali lagi bahwa ban pesawat untuk mengurangi cost dari biaya membeli ban yang sangat mahal masih bisa dilakukan dengan vulkanisir. Bukan cuma ban mobil truk saja yang bisa. Ternyata ban pesawat pun juga bisa dilakukan dengan vulkanisir. Butuh berapa lama untuk evakuasi bagi penumpang sebuah pesawat? Setiap pesawat, walaupun Airbus 380 sekalipun, atau pesawat yang lebih kecil, semuanya sudah disesuaikan dengan jumlah jendela, pintu, sudah disesuaikan semuanya. Bahwa kalau sampai terjadi sebuah kecelakaan di darat, maka penumpang harus bisa evakuasi, hanya dibutuhkan waktu cuma 90 detik. Saya ulangi, 90 detik, 1,5 menit saja. Bayangkan segitu singkatnya. Jadi kalau sampai terjadi amit-amit suatu kecelakaan terjadi di ground, pesawat crash ataupun pesawat fire seperti yang terjadi di beberapa kota di Indonesia, hal itu pernah terjadi. Jangan pernah berpikir untuk mengambil koper yang ada di head rack di atas atau membawa apapun juga yang akan menghambat jalannya evakuasi. Anda sendiri bisa keluar dari pesawat dengan selamat, itu sudah mujur, itu sudah bagus. Jadi cepat-cepatlah keluar melalui apa? Melalui jendela, melalui pintu yang diarahkan. Kalau di malam hari ada lampu di lantai atau diarahkan oleh pramugari. Maka dari itu seringkali pramugari mendemo pada saat kita boarding. Mereka sering berdemo untuk memberitahu kalau terjadi kecelakaan, pintu yang bisa digunakan adalah di sebelah kiri Anda atau di sebelah kanan Anda, pintu darurat ataupun jendela darurat, semua itu perhatikan semua apa yang diinstruksikan oleh para pramugari. Sehingga kalau sampai terjadi sesuatu hal seperti itu, Anda tidak panik. Jadi dibutuhkan waktu sangat singkat, yaitu 90 detik saja. Whatever the airline, whatever the aircraft it has, baik yang besar ataupun yang kecil, sesuai dengan jumlah pintu dan jendela darurat.
Seperti itu. Baik teman-teman sekalian, keterangan saya sudah cukup banyak dan semoga education ini semuanya dapat memberikan sebuah pencerahan kepada Anda semuanya mengenai seluk-beluk dunia penerbangan. Dan sudah cukup jelas bagi Anda, tidak akan mungkin bertanya-tanya lagi kenapa dan mengapa, sudah saya sampaikan semuanya. Dan sebagai penutup, seperti biasa, saya akan memberikan sebuah pantun lagi. Semua orang mengharapkan Ramadan, di mana sedekah menjadi lahan. Berbuatlah sebanyak-banyaknya kebaikan. Rezeki pun akan mengalir bagaikan hujan. Sampai di sini. Semoga keterangan saya semuanya berkesan dan kita jumpa di video yang akan datang. Semoga lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, amigo.